Halo Binusian, saya Metia Kartikasari. Kali ini kita akan membahas mengenai krisis ekonomi. Pembahasan ini meliputi agensi teori, economic analysis dari asymmetric information, pembahasan untuk melihat mengapa krisis keuangan bisa timbul dan mengapa berdampak sangat buruk bagi perekonomian. Kita kemudian akan melihat krisis keuangan terbesar yang terjadi pada berbagai masa di dunia. Di akhir pembelajaran ini, kita diharapkan dapat mendefinisikan maksud dari kalimat financial crisis, mengidentifikasi kunci dari 3 tahapan krisis ekonomi, mendeskripsikan sebab dan akibat dari krisis ekonomi global, menyimpulkan perubahan dari peraturan keuangan yang dikembangkan akibat krisis 2007 sampai 2009, dan identifikasi kekurangan di peraturan keuangan dan bagaimana dampaknya terhadap peraturan di masa yang akan datang. Krisis keuangan timbul ketika ada gangguan yang sangat besar terhadap arus informasi di pasar keuangan, yang kemudian berakibat kendala keuangan meningkat tajam dan pasar keuangan berhenti berfungsi. Krisis keuangan memiliki karakteristik penurunan harga aset dan kegagalan banyak perusahaan. Krisis keuangan di ekonomi masa kini menuju 2-3 tahapan krisis. Tahap pertama adalah fase awal. Di fase awal, krisis keuangan dapat terjadi dengan 2 cara. Meningkatnya kredit atau peningkatan ketidakpastian pasar akibat kegagalan institusi keuangan yang besar. Karena kedua hal tersebut, terdapat peningkatan masalah adverse selection dan moral hazard, sehingga berakibat kepada kontraksi pinjaman dan penurunan aktivitas ekonomi. Tahap kedua adalah krisis perbankan. Hancurnya kondisi bisnis dan penurunan aset perusahaan kemudian memicu krisis perbankan. Perbankan mengalami kebangkrutan dan kemudian menghambat pemberian pinjaman ke nasabah sehingga kegiatan ekonomi semakin terhambat. Banyak perusahaan yang kemudian mengalami kerugian dan kebangkrutan. Kita masuk ke tahap ketiga, yaitu deflasi hutang. Menurunnya aktivitas ekonomi menjadikan perusahaan meningkatkan penjualan dengan menurunkan harga jual. Dengan demikian, kekayaan perusahaan semakin menurun karena tidak sebanding dengan hutangnya. Kita akan membahas krisis ekonomi yang pertama dan terbesar dalam sejarah, yaitu The Great Depression di tahun 1929 sampai 1932. Pada tahun 1928 dan 1929, harga saham perusahaan di Amerika mengalami peningkatan 2 kali lipat. Hal ini dianggap akibat dari spekulasi berlebih oleh para investor. Untuk mengatur hal itu, pemerintah Amerika mengatur peningkatan suku bunga untuk membatasi kenaikan harga saham. Dengan harapan investor mengalokasikan dananya ke pinjaman dengan suku bunga tinggi. Ternyata kebijakan tersebut terlalu efektif, sehingga berdampak penurunan harga saham di pasar modal hingga 40% pada akhir tahun 1929. Krisis ini kemudian merambah ke berbagai negara di dunia. Selain diakibatkan oleh penurunan harga saham di pasar modal Amerika, depresi juga dipercaya diakibatkan oleh penurunan harga komoditas yang terjadi sejak awal tahun 1920. Penurunan harga saham dan komoditas ini kemudian mengakibatkan kepanikan bank dengan penarikan uang besar-besaran. Penurunan perdagangan dunia pun terjadi. Pinjaman baru berhenti dilakukan karena harga semakin turun, dan harga yang turun terus-menerus tidak akan mengalami kenaikan karena tidak adanya pinjaman baru. Ini menjadi bola salju dalam perekonomian. Depresi keuangan di seluruh dunia memicu banyak masalah, banyak orang yang tidak bekerja, dan ketidakpuasan dihasilkan memicu paham fasisme di Jerman, dan kemudian memunculkan Perang Dunia Kedua. Krisis terbesar kedua adalah Global Financial Crisis tahun 2007 sampai 2009. Di Amerika, pada awal Agustus 2007 terjadi kegagalan pembayaran kredit perumahan dalam skala besar karena para peminjam dana banyak yang gagal bayar. Dikatakan bahwa krisis keuangan kala itu adalah krisis terburuk sejak Great Depression 1929. Perusahaan-perusahaan di Wall Street dan perbankan mengalami kerugian tinggi. Terdapat kesulitan pemberian pembayaran pinjaman di masyarakat. Di seluruh dunia, pasar saham hancur. Banyak perusahaan yang bergerak di bidang keuangan mengalami kebangkrutan. Pinjaman perumahan dulu dianggap adalah hal yang menguntungkan karena harga rumah asumsinya akan terus naik, sehingga investor mau berinvestasi di bisnis perumahan. Hal ini kemudian memicu developer perumahan untuk menjual rumah-rumah mereka kepada kreditor yang tidak memiliki kemampuan bayar yang baik.
Resesi dimulai pada tahun 2006, ketika harga rumah mengalami penurunan setelah sebelumnya meningkat drastis. Banyak kreditor yang kemudian tidak melanjutkan cicilan rumahnya karena menganggap hutangnya sekarang lebih besar dari nilai rumahnya. Terjadinya gagal bayar di banyak kredit perumahan mengakibatkan perbankan dan institusi keuangan mengalami krisis likuiditas. Mereka menyita banyak aset rumah tetapi tidak bisa dengan mudah menjual kembali. Dengan tingginya suplai rumah di pasaran, maka harga rumah semakin menurun. Krisis likuiditas ini kemudian memicu krisis ekonomi di Amerika Serikat yang berdampak pada negara lain. Pada Agustus 2007, krisis memuncak hingga akhir 2008 dan akhirnya krisis berakhir di Juli 2009. Di Eropa, menanggapi krisis 2007 sampai 2008, negara-negara di Eurozone menetapkan satu mata uang, yaitu euro. Dan mereka mengalami krisis yang dikenal dengan Euro Debt Crisis pada tahun 2009 sampai 2012. Eurozone Debt Crisis timbul ketika bank mengalami gangguan likuiditas dan terjadi resesi ekonomi yang menuju kepada masyarakat meningkatkan hutangnya. Terjadinya peningkatan rasio hutang terhadap GDP dari secara keseluruhan di negara-negara Eropa. Sejak tahun 2007, perusahaan yang bergabung di Eurozone dengan menggunakan mata uang euro mengalami dampak yang sangat ekstrim dari krisis yang terjadi di Amerika. Suku bunga mereka mengalami penurunan drastis. Beberapa negara mengalami penurunan ekonomi dan dengan demikian mengalami penurunan pembayaran pajak ke pemerintah. Pada saat yang sama, banyak perusahaan yang membutuhkan suntikan dana dari pemerintah. Dan dengan menurunnya pembayaran pajak, pemerintah tidak memiliki uang untuk melakukan suntikan dana tersebut. Dengan adanya budget defisit yang tinggi, membuat ketakutan di masyarakat bahwa negara-negara ini akan gagal membayar hutang-hutangnya. Hasilnya adalah lonjakan suku bunga yang mengancam. Mengatasi krisis-krisis tersebut, pemerintah di berbagai negara yang berdampak krisis kemudian melakukan suntikan dana pada sektor perbankan dan ekonomi dan memberikan stimulus fiskal. Peraturan keuangan global mengalami banyak perubahan setelah terjadinya global financial crisis tersebut. Pemerintah dan regulator keuangan kemudian merubah beberapa kebijakan untuk mencegah hal itu kembali terjadi. Di bidang moneter, penekanan terhadap stabilitas keuangan melalui cadangan likuiditas diharuskan. Di bidang fiskal, hutang masyarakat dijaga stabilitasnya dengan baik, infrastruktur keuangan diperbaiki, perlindungan konsumen ditingkatkan, dan supervisi keuangan dilakukan di tingkat mikroekonomi dan makroekonomi secara bersamaan. Sebagai bahan evaluasi, silakan Anda jawab pertanyaan berikut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat belajar.